Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus juga berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Rasul Petrus dalam kisah Rasul 4 ayat 2 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 36, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang menerima yang terbaik dari Tuhan. Puji nama Tuhan, semoga pagi hari ini menjadi pagi yang penuh keceriaan dan semangat pagi, semangat Roh Kudus, semangat firman senantiasa menguasai hati dan pikiran kita dalam menjalani hari-hari ini, tentu bersertai dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita dan berdoa sebelum mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melakukan iman yang benar di dalam Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 16. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? 17. Demikian juga hanya dengan iman, jika ia tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Puji nama Tuhan. Tema kita ialah iman yang benar di dalam Kristus. Iman yang benar di dalam Kristus itu akan melahirkan yang pertama adalah keselamatan jiwa kita. Di mana kita tahu keselamatan tidak dapat diperoleh dengan kekuatan atau dengan amal. Di dalam iman kekristenan, amal kita bukanlah sebagai bentuk mengambil keselamatan, tetapi itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan sebab perbuatan yang besar yang sudah kita nikmati, sehingga kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita melalui aksi yang baik. Nah, jadi kita menerima keselamatan tidak didapat dari segala perbuatan apapun, terkecuali oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi itu sebabnya orang yang beriman yang benar dalam Kristus, imannya akan membawa dia kepada keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua, kata firman Allah adalah tindakan-tindakan yang baik. Iman yang benar di dalam Kristus melahirkan tindakan-tindakan yang baik atau perbuatan yang baik. Jadi kalau iman kita beriman kepada Tuhan, lalu perbuatan kita, tindakan kita melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan manipulasi, melakukan penipuan, melakukan kejahatan, melakukan zina, melakukan kecurangan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah, itu bukanlah iman yang dari Tuhan, bukanlah iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena iman yang benar dalam Kristus itu akan melahirkan kebenaran, perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan kebaikan, di mana dia adalah menjadi orang yang suka menolong,
memperdulikan orang lain, memperhatikan orang lain, membangkitkan orang lain, baik melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui tindakan, dan suka memberi, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang yang percaya, tentunya kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, biarlah iman yang kita miliki akan melahirkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang baik selalu di dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang beriman kepada Kristus, tetapi perkataannya saja perkataan yang penuh dengan kejahatan, perkataan yang penuh dengan fitnah, sumpah serapah, caci maki, dan lain sebagainya. Itu bukanlah iman yang lahir dari Kristus. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu bukan lahir dari iman kepada dalam Kristus Yesus, tapi itu adalah tindakan kejahatan, perbuatan pemberontakan. Iman tidak mengajar kita untuk hidup dalam pemberontakan, dalam perlawanan kepada Allah, atau tidak mempercayai kebenaran firman Allah dalam hidup ini. Dan itu sebabnya pentingnya kita sebagai orang percaya untuk terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga, iman yang benar di dalam Kristus akan melahirkan ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau iman kita memiliki iman kepada Kristus, lalu kita memberontak, karena memang pekerjaan setan itu kan memberontak, melawan, menuduh, mendakwa, melakukan apa yang jahat, yang najis, dan itu yang dia lakukan. Tetapi sebagai orang percaya yang beriman sungguh kepada Allah, tentu dia akan taat melakukan perintah-perintahnya, taat melakukan kebenaran, taat melakukan firman Allah di dalam kehidupannya. Dan tujuannya hidup bukan untuk menyenangkan hatinya, walaupun itu akan berimbas kepada kehidupannya ketika dia melakukan kebenaran firman Allah. Tapi tujuan utamanya adalah di mana dia bisa menyenangkan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk taat bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi saya mau katakan bahwa ini sering saya kutip ayat ini ketika kita taat, dan saya selalu mengutip ayat ini. You are my portion, O Lord. Engkau adalah bagianku ya Tuhan. Jadi kalau Tuhan bagian kita, I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk taat terhadap firman-Mu. Haleluya. Jadi kalau orang-orang yang beriman, yang betul-betul di mereka akan taat. Karena apa? Mereka tahu bagian mereka itu adalah Tuhan, tidak yang lain. Walaupun ada bagian-bagian yang lain, itu hanyalah sebagai bonus dalam kehidupan kita. Tapi bagian yang terpenting, yang paling inti, yang paling esensi dalam hidup ini, ialah Tuhan itu sendiri. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, ketaatan itu penting dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Kalau dikatakan beriman tapi keluar daripada firman, keluar dari kebenaran, keluar dari kehendak Allah, itu bukanlah iman yang benar. Dan itu sebabnya penting bagi kita untuk hidup dalam taat. Itu dalam Mazmur 119 ayat yang ke-57. Ayat yang ke-18 ayat ke-17 dikatakan, do good to me, O Lord. Lakukanlah yang baik kepadaku ya Tuhan. Jadi kalau Tuhan melakukan yang baik kepada kita, tadi kita ada tindakan-tindakan yang baik, tapi ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang baik, Tuhan juga akan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dan ini pemazmur meminta kepada Allah supaya Allah melakukan tindakan-tindakan yang baik dalam hidupnya, dan aku akan hidup. Dan aku akan hidup kalau memang kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang menerima hal-hal yang indah dari Tuhan. Lalu kehidupan ini kita harus pergunakan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Bukan untuk menyakiti Tuhan, bukan untuk
mempermalukan Tuhan, bukan mengaibkan Tuhan. Tetapi pemazmur melanjutkan perkataan ini, I will obey your word. Aku akan taat terhadap firman-Mu. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika kita mau taat kepada firman Allah, memang tidak mudah. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi kalau kita taat kepada firman Allah, terang akan selalu ada pada kita. Dan ketika terang ada pada kita, tentu kita tidak berjalan dalam kegelapan. Dan doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang menikmati iman yang sesungguhnya dari Tuhan. Iman yang kita miliki adalah iman yang benar di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Dan kalau engkau memperoleh kehidupan, keselamatan, itu bukan karena engkau hebat, tapi kan semua karena kasih karunia. Tapi walaupun itu karena kasih karunia, respon kita kepada Tuhan haruslah respon yang positif, respon yang benar, respon yang baik, respon yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga semuanya kita akan katakan sebagaimana firman Allah katakan dalam Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia, kata firman Allah. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi orang yang beriman itu, dia akan mengatakan hal yang seperti ini. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup. Mari kita berdoa, kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami hidup berdasarkan iman yang benar dalam Kristus. Terima kasih, sehingga kami tetap menerima sesuatu yang baik, yang indah dari Tuhan. Karena keselamatan selalu tinggal dalam hidup kami. Dan kalau ada di antara mereka yang sakit, kalau engkau yakin dan percaya kepada Tuhan, kau mau ditolong oleh Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, engkau mampu hadir kepada mereka, menumpangkan tangan atas mereka, atas segala sakit penyakit yang mereka miliki. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, oleh kuasamu, oleh jamahanmu, oleh bilur-bilurmu, mereka sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa, kalau dalam perjalanan ini kita terus bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.